Halo masyarakat Jambi, kenalin nama gua Muhammad Rizky. Gua seorang mahasiswa biasa yang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Di zaman sekarang ya, semua orang udah ngerasa jadi seorang ahli. Cukup nonton video 3 menit atau baca satu paragraf di sosial media. Banyak orang langsung merasa menguasai satu topik yang kompleks dan butuh riset selama bertahun-tahun. Oleh karenanya kepakaran jadi dianggap sepele, suara pakar dan sumber pengetahuan yang valid pada akhirnya akan tenggelam di antara komentar-komentar receh yang jauh lebih disukai. Terus apa masalahnya? Jelas, masyarakat jadi gampang tersesat dalam kebisingan informasi karena lebih percaya opini yang viral daripada fakta ilmiah, dan apabila ini dibiarkan, ini bisa sangat berbahaya. Jadi ada sebuah buku yang berjudul The Death of Expertise, ditulis oleh seorang penulis sekaligus profesor asal Amerika Serikat bernama Tom Nichols. Jadi dalam bukunya ya, setelah gue baca sampai habis, ada 3 hal menarik yang disorot dalam bukunya. Dan jelas ini sangat berkaitan dengan kondisi literasi di Indonesia pada saat ini. Pertama, buku ini melacak runtuhnya otoritas keilmuan, di mana hal ini menggambarkan media sosial membuat suara ahli dan sumber ilmu pengetahuan yang valid dilumpuhkan begitu saja oleh opini yang asal-asalan. Ya bayangin aja Pak, pengguna media sosial itu ada jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan masalahnya adalah kita tidak pernah tahu latar belakang keilmuan setiap penggunanya. Tapi ketika orang itu menyampaikan sesuatu atau membuat suatu informasi, ini bisa didengar oleh banyak orang. Dan bayangin kalau informasi yang dia keluarkan itu ternyata adalah hoax atau pembodohan. Seberapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan untuk banyak orang. Kemudian yang kedua, buku ini mengkritik budaya yang beranggapan bahwa semua opini itu sama pentingnya. Ya, jadi Nicholas ini membedah bahwa ketika semua pandangan dianggap setara, padahal kan pandangan itu jelas sangat berbeda ya. Mana pandangan yang benar-benar argumen dan mana yang cuma asal bunyi gitu. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah. Nah, ketika masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara informasi yang valid dan tidak, maka ini bisa menjadi kemunduran literasi dan pendidikan di Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, buku ini mengajak kita untuk berpikir kritis tanpa anti informasi. Ya, kita sebagai masyarakat itu harus bisa menimbang dengan bijak ya, siapa yang layak didengar dan kapan saatnya belajar. Kita mulai dari definisinya dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi? Jadi literasi adalah kemampuan untuk memahami suatu informasi. Nah, sebagai masyarakat ya, khususnya anak-anak muda, kita itu tidak hanya harus kuat secara fisik dan mental, tetapi juga harus kuat dari segi intelektual. Mau siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, menjadi masyarakat cerdas adalah suatu keharusan. Lalu bagaimana cara meningkatkan literasi kita? Ya salah satunya dengan cara membaca, Pak. Ya karena jelas, dengan membaca membuat kita jadi lebih tahu. Nah, ketika kita lebih tahu dan paham lebih banyak, kita tidak akan mudah diprovokasi atau dipengaruhi oleh informasi-informasi bohong yang berterbangan di sosial media. Ya, Nicholas juga bilang kalau perlindungan diri yang paling kuat adalah ilmu pengetahuan. Jadi buat teman-teman semua ya, apapun yang kalian baca, apapun yang kalian tonton dan dengarkan di sosial media, jangan pernah langsung percaya. Kalian harus cek informasi itu dari sumber-sumber ilmiah lain yang jelas dan akurat. Ya, seperti buku, jurnal, dan pendapat pakar. Mau itu informasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, selama bersumber dari buku dan seorang pakar, maka sudah bisa dipastikan kalau informasi itu valid dan akurat. Ingat, kita harus selalu tahu siapa yang harus didengar dan kapan saatnya belajar. Dan kalau semua masyarakat, khususnya anak-anak muda di Indonesia punya dasar literasi yang kuat, percayalah Indonesia Emas 2045 itu bukan lagi mimpi semata. Jadi gue bukan mau membandingkan antara buku dan sosial media ya, karena keduanya itu bukan pilihan tetapi tahapan.
Tentu, sangat banyak dari kita yang menghabiskan waktu di sosial media. Memang banyak sekali informasi dan berita yang bisa kita dapat dari situ. Namun apapun informasinya, kita tetap harus melihat dari sudut pandang keilmuan apakah informasi yang didapat ini benar atau tidak. Melalui apa? Melalui buku ini tadi. Karena semakin banyak kita tahu, semakin mudah kita untuk memilah dan memilih informasi yang valid dan akurat. Ya tapi kan nggak semua orang punya privilege yang sama untuk bisa membeli sebuah buku ya. Atau sekedar datang ke perpustakaan untuk bisa membaca buku. Ya karena perbedaan kondisi vertikal dan horizontal yang sangat besar itu tadi. Nah sekarang perpustakaan itu nggak cuma bangunan aja Pak. Untuk bangunan, terutama di Indonesia ya. Perpustakaan sekarang itu udah berkembang hingga menyentuh dunia digital dengan nama Ipusnas. Yang mana Ipusnas ini memberikan akses membaca buku kepada semua orang sehingga bacaan yang valid dan akurat itu bisa kita akses hanya melalui smartphone. Jadi nggak ada alasan buat males-malesan meningkatkan pengetahuan kita. Itu aja dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Siap.